kasih puji Tuhan, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Maret. Kita percaya Tuhan memberkati setiap kita dan Tuhan melindungi setiap kita. Sekalipun kita masih ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada menemani dalam setiap kebutuhan kami. Kami bersandar sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, apa yang kami pikirkan, semua ada dalam rancangan Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu Bapa. Urapi ibadah kami pagi hari ini, biar kiranya setiap kami beroleh berkat, sukacita, kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya dan saya sangat sekali yakin kalau penyertaan Tuhan iya dan amin. Amin saudara. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan mencari pertolongan? Hanya kepada Yesus, karena Dia Allah yang sanggup. Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan. Terima kasih Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
dalam hidup kami, menyertai setiap kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita mau baca dari kitab Yakub pasal yang kelima. Yakub pasal yang kelima ayat 17 bagian A. Bunyinya begini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Apa artinya sama seperti kita? Dia juga ada merasa takut, dia juga ada merasa khawatir, padahal dia nabi besar. Bisa berdoa tidak turun hujan selama 3 tahun setengah. Hujan tidak turun. Dia dapat juga menurunkan api dari langit. Tapi dia juga dapat merasa takut dan khawatir sama seperti kita. Yang tertulis juga di dalam Yakub yang tadi kita sudah baca. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Walaupun dia nabi, dia juga bisa merasakan takut dan khawatir. Kita lihat kejadian di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 2 dan 4. Begini bunyinya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Nah saudara, Elia, dia dikejar oleh Ratu Isabel yang ingin membunuhnya, dan dia lari ke padang gurun. Ia ingin mati. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Nabi besar saudara, siapa kita? Dengan adanya virus corona yang sudah setahun merajalela, siapa yang tidak takut? Ada yang baru divaksin, pergi ke Bali, kena virus corona, mati. Siapa yang tidak khawatir? Belum lagi yang kena PHK, dirumahkan, kerja di rumah, gaji dikurangi, serba khawatir. Nanti bagaimana? Sampai kapan? Kita tidak ada yang tahu. Di dalam Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak ada jalan lain saudara selain kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain di dalam masalah pandemi ini. Kita tidak tahu, corona itu tidak kelihatan,
kita tidak bisa menghindar dari virus-virus ini, tetapi satu perkara yang harus kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Walaupun masalah ini ya kita alami masalah yang sulit, tetapi di dalam Filipi 4 ayat 11 Rasul Paulus katakan, belajar, kita harus belajar mencukupkan dalam segala keadaan. Ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita kekuatan, keteguhan iman kita. Oleh sebab itu, kita hanya berharap kepada Tuhan. Tidak ada satupun orang yang sanggup ya mengatasi corona ini dengan kekuatannya sendiri. Nah, saudara, kita hanya berharap kepada Tuhan karena Dialah yang sanggup menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan, jaminan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Di dalam ayat yang ke-19, Filipi 4 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, di dalam zaman yang sulit ini, kepada siapa kita minta pertolongan? Ya, semuanya orang-orang juga mengalami kesulitan, kesukaran, ya, hidup di dalam segala kekurangan. Hanya Tuhanlah tempat kita mohon pertolongan. Mari saudara, kita lihat pengalaman pengalaman yang Rasul Paulus alami di dalam hidupnya. Ini menjadi satu kekuatan buat kita. Rasul Paulus, dia mengalami masalah-masalah yang luar biasa, dan dia hanya bersandar kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, begini bunyi firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjadi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjadi lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, kita lihat pengalaman Rasul Paulus ini biar menjadi pegangan hidup kita. Rasul Paulus, dia lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut, 3 kali disesah orang Yahudi, 39 kali dipukul, 2 dalam ayat 25, 1 kali dilempari batu,
3 kali karam kapal, semalaman terkatung-katung di tengah laut. Bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, bahaya di tengah laut, bahaya dari orang-orang palsu atau saudara-saudara palsu, bekerja berat karena dia pembuat tenda, kerap tidak tidur, lapar, kerap kali ya dia harus berpuasa karena tidak ada makanan, kedinginan tanpa pakaian. Lengkap penderitaan Rasul Paulus. Kalau dibandingkan dengan kita sekarang, kita belum seberapa, ya. Tidak seberat Rasul Paulus. Mungkin saudara berkata, terang aja, dia kan rasul, pasti kuat, ya, karena dia rasul, pasti dia bisa mengatasi semuanya. Tidak juga, saudara. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, di sini ditulis 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, kita lihat Rasul Paulus, walaupun dia rasul, tetapi kita lihat doanya juga ditolak Tuhan. Rasul Paulus diberi duri dalam dagingnya, dan dia berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Jawab Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Nah, ini menjadi peringatan buat kita, saudara. Jangan jemu-jemu kita berdoa. Mungkin jawaban kita saat ini belum dikabulkan Tuhan. Di dalam masalah pandemi ini, Tuhan memberikan kepada kita mungkin cobaan yang cukup berat. Tapi jangan kita sampai putus hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita jemu-jemu, terus berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Rasul Paulus, dia berdoa, tapi Tuhan tidak jawab. Ya, 3 kali dia berdoa, tidak jawab. Tapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Demikian juga kita. Di masa-masa sulit seperti saat ini, hampir sudah setahun corona, ya, virus corona ini merajalela bukan hanya di kita saja di Indonesia, tapi sampai di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kepada siapa kita harus minta tolong? Tidak ada lain jalan, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, belum dijawab hari ini, jangan putus asa. Kita berdoa terus. Mungkin kita ada dalam kekurangan seperti saat ini. Masalah pandemi ini membuat orang jadi susah, kerja juga susah, tidak kerja apalagi. Ya, kita di mana untuk hidup hari-hari, saudara, kita hanya bersandar kepada Tuhan. Karena pertolongan kita hanya dari Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, bunyinya firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, di dalam kekurangan, di dalam masalah keuangan, masalah-masalah yang lain, segala perkara, macam-macam perkara yang ada di dunia ini mungkin kita alami, ya, kita dapat tanggung hanya karena kekuatan dari Tuhan. Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara termasuk kesulitan-kesulitan hidup saat ini karena pandemi, percayalah, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan menolong kita di dalam masalah-masalah yang kita hadapi seperti saat ini. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mungkin kekurangan, ya, kebutuhan hidup yang serba kurang, ya, karena penghasilan mungkin juga tidak cukup, tetapi kita harus berdoa terus, jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Di dalam Matius 31, Matius 6 ayat 31, Matius 6 ayat 31, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu minum. Jangan kamu khawatir apa yang kamu pakai. Tengoklah burung-burung di udara. Dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menuai. Tuhan pelihara. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu harus percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Karena dialah yang sanggup menolong kita. Mengatasi masalah-masalah kita. Mengatasi persoalan kita. Mengasalah kebutuhan kita hari-hari. Percayalah. Tuhan akan tolong kita. Dan Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, tetapi Tuhan pelihara. Masakan kita anak-anak Tuhan tidak Tuhan pelihara? Yakinlah, percayalah sepenuh hati saudara, Tuhan pasti pelihara kita. Ada satu nyanyian saudara yang mengatakan begini. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Percayalah, indah pada waktunya. Saat ini mungkin kita masih dalam kesulitan. Percayalah, indah pada waktunya. Tuhan akan membuat kita indah pada waktunya. Hari esok memang kita tidak tahu. Namun kita tetap melangkah maju. Ya, karena kita yakin Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya. Mari kita mau tutup firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A. Pengkhotbah 3 ayat 11
bagian A. Bunyinya begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah saudara, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Yakinlah dengan sepenuh hati kita, karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat indah pada waktunya. Mungkin saat ini kami kekurangan. Mungkin saat ini kami dalam kesulitan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat indah pada waktunya. Kami nunggu waktu Tuhan, waktu yang indah buat kami, anak-anak-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan, biar ini boleh menjadi pegangan hidup kami. Kami tidak usah khawatir lagi akan hidup kami, masa depan kami, karena semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara berkati oleh firman Tuhan, puji Tuhan kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan setiap hari dalam kita menjalani hidup kita. Saya akan membacakan pengumuman. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Gereja Injil Kristus yang merayakan ulang tahun di bulan Maret ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Minggu depan kita akan kembali beribadah secara online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sekian pengumuman, terima kasih. Sesudah ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan suatu pujian besar Allahku. berterima kasih atas siang hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kami. Kami mau berdoa Tuhan siang ini buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, hikmat akal budi dari sorga pada mereka dalam memimpin negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai, memberkati keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat semua pegawai negeri sipil, aparatur negara,
para menteri, anggota DPR, MPR semua, aparat keamanan juga Tuhan, TNI, Polri, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat GJJ Kristus dimanapun mereka berada, Tuhan yang memimpin mereka, untuk bungkus mereka selalu dengan kuasa darah yang kudus, kebutuhan jasmani mereka Tuhan cukupi, rohanian mereka juga Tuhan yang menolong semuanya, sehingga tambah hari kerohanian kami, iman kami, kepercayaan kami tambah lebih sempurna seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan pakai kami supaya kami dimanapun kami berada, walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kami tetap boleh bersaksi, menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih semua kegiatan Gereja Injil Kristus, kami percaya semua kelam kuasa-Mu biar mempermuliakan nama Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan semua jemaat Gereja Injil Kristus pada siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, menyertai kekuatan kesehatan dari Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur semuanya, kami kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui gembala kita. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.